parasit pada kulit dan jamur pada kulit. Ya. Untuk jamur pada kulit, kita bukan jamur infeksi jamur pada kulit. Jamur itu adalah mikosis ya. Infeksi jamur pada kulit dinamakan mikosis ya, atau dermatomikosis. Itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada kulit dan integumen. Karena di sini infeksi jamur itu bisa terjadi pada permukaan ya, yaitu permukaan kulit, kemudian terjadi pada bagian dalam profunda atau sistemik gitu. Nah, untuk yang superficialis itu biasanya mengenai jaringan-jaringan yang mati, misalnya pada kulit, kuku, dan rambut ya. Di sini kemudian untuk yang profunda, yang dalam, di bawahnya kulit ya, di bawahnya kulit ya, dermis ya, yaitu eh, disebutkan adalah bisa topikal ya, kemudian mengenai mungkin mata, dan juga bisa eh, profunda di organ dalam, dan juga bisa sistemik, jadi di darah ya, nanti akan ada di sana. Nah, untuk yang superficialis ini yang akan kita pelajari, yaitu dermatofitosis, dibagi menjadi dermatofitosis, non-dermatofitosis, dan kandidiasis. Ini dibagi menjadi 3. Dermatofitosis ini disebut infeksinya disebut sebagai tinea. Ya. Dermatofitosis itu adalah jamur-jamur di superficialis ya, di kulit, rambut atau kuku, dan kelainan-kelainannya itu disebut sebagai tinea. Yang kedua adalah non-dermatofitosis. Di sini yang masuk ke dalam non-dermatofitosis adalah Pityriasis versicolor, kemudian Pedra, Folliculitis malassezia, Tinea nigra. Kemudian next adalah Candidiasis. Candidiasis ini bisa menginfeksi mukosa, bawahnya lagi submukosa, masuk lagi ke dalam rongga-rongga ya, jadi organ dalam, rongga mulut, kemudian bisa juga ke hepar, bisa juga ke otak, dan bisa juga ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi namanya fungemia. Fungemia itu adalah infeksi fungus di dalam pembuluh darah. Nah, memang untuk jamur itu ada ciri khas tertentu jamur ya. Jadi jamur itu berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri dia secara aktif dia menginfeksi. Tetapi kalau jamur itu lebih banyak kepada oportunis ya. Jadi kalau misalnya kondisi kita lemah, kondisi kita kotor ya, kemudian hygiene kita kurang dan di sekitar kita ada jamur, nah maka jamur-jamur itu akan bisa menginvasi, atau luka terbuka. Eh, Luka terbuka, operasi misalnya, nah itu kita lemah dan ada luka. Nah, itu spora jamur yang ada di sekitar kita yang tadinya mestinya oportunistik itu bisa masuk, menempel, dan kemudian menjadikan infeksi di dalam tubuh kita. Ya, tadi ini klasifikasinya tadi kan superficial, subkutan, dan sistemik ya, gitu ya. Kemudian eh, dermatofitosis ya, kita masuk satu ya, nomor 1 dermatofitosis. Dermatofitosis itu penyakit pada jaringan yang mengandung zat tanduk yang mati, dermatofitosis. Misalnya stratum corneum, kulit kita itu kan kalau dia lepas itu kita nggak merasa sakit ya. Kemudian rambut, kemudian kuku ya. Nah, ini semua disebut sebagai dermatofita. Jamur ini bisa menginfeksi seluruh lapisan-lapisan dari stratum corneum dan menghasilkan gejala melalui aktivasi respon imun dari host atau pejamu. Adik-adik kan sudah skills lab ya, sudah skills lab dermato, sudah. Kemudian di situ sudah belajar tinea, berbagai tinea. Nah, tinea itu ada ringworm, anularis ya, kemudian tinea unguium ya, tinea macam-macam. Ya, kalian udah belajar di sana, dan kalian bisa melihat bahwa untuk tempat-tempat seperti kuku, rambut ya, dan stratum corneum itu masuk sebagai dermatofitosis.
Untuk penyebabnya dari dermatofitosis itu dikenal ada 3 genus, yaitu Trichophyton, misalnya Trichophyton rubrum, ya. Kemudian eh, Microsporum, ya. Kemudian Epidermaphyton. Jadi Trichophyton, Microsporum, sama Epidermaphyton itu macam, 3 jenis jamur genus yang menginfeksi pada manusia. Dan dari sekian itu eh, untuk yang Trichophyton ini merupakan penyebab dermatofitosis, yaitu di Trichophyton rubrum, Mentagrophytes, Concentricum, dan Tonsuran serta Violaceum, Scolleni, Ferrugisum, dan Verrucosum. Nah, Tinea verrucosum ini mengakibatkan verruca. Jadi bentuknya verruca. Adik-adik udah lihat ya, UKK kulit ya, udah tahu. eh Tinea mentagrophytes ini menyebabkan dermatofitosis juga, ya biasanya pada mata. Kemudian untuk yang mikrosporum antara lain adalah Mycosporum canis, ini banyak pada kucing, anjing. Kemudian Microsporum gypseum dan audoini gitu ya. Microsporum gypseum ini juga banyak di manusia mengakibatkan apa tinea corporis ya. Kemudian spesies dari genus Epidermaphyton itu misalnya Epidermaphyton flocosum. Epidermaphyton flocosum. Ini hanya satu. Kemudian ada 6 spesies yang merupakan penyebab utama penyakit jamur, ini tadi sudah ya. Nah, untuk morfologi kalian sudah skis lab, sudah melakukan kerokan kulit ya, dari kerokan kulit dikerok, kemudian diletakkan pada gelas, ditutup oleh objek gelas, sudah diberikan KOH, tutup objek gelas, kemudian di didiamkan selama 5 menit atau dilewatkan pada bunsen atau panas, maka di situ keratin-keratinnya akan hilang sehingga kita bisa melihat jamur yang ada di bawah mikroskop. Baik, patologinya bagaimana gitu ya. Kelainan-kelainannya ini nanti kita lihat gambar-gambarnya. Kelainan-kelainan Trichophyton microsporum itu kelainan pada kulit, rambut, dan kuku yang Trichophyton sama microsporum. Kemudian untuk Epidermaphyton menyebabkan kelainan pada kulit dan kuku. Jadi kulit, kuku, tapi Epidermaphyton tidak pada rambut, tidak pada rambut. eh Masing-masing jamur tadi telah dikatakan ada Microsporum canis gitu ya, kucing dan anjing. Jamur itu memiliki afinitas atau memiliki ketertarikan menginfeksi apa gitu. Misalnya yang zoofilik ya, zoofilik itu binatang. Dia terutama menginfeksi pada eh, binatang, tetapi kadang-kadang dapat menginfeksi pada manusia. Misalnya M. canis ya, Microsporum canis. Verrucosum itu pada ternak, ya bentuknya kayak verruca gitu. Kemudian yang kedua ada zoofilik, ada antropofilik. Yang antropofilik itu menghidapi manusia. Misalnya Trichophyton rubrum sama audoini. Kemudian setelah itu ada jamur geofilik. Jamur geofilik itu adalah jamur yang hidup di tanah gitu. Nah, biasanya penyakit jamur pada manusia itu disebabkan oleh yang tipe zoofilik dan geofilik. Nah, timbul gejala-gejalanya adalah akut ya, peradangan. Tapi kemudian bisa sembuh eh, sebelum disebabkan oleh jamur antropofilik gitu. Kemudian dermatofita sebagai penyakitnya itu adalah berbagai macam tinea. Jadi nanti kita akan lihat gambar-gambarnya. Capitis itu tinea yang ada di tinea capitis itu yang ada di kepala. Tinea corporis itu meliputi badan. Tinea cruris kaki ya. Tinea pedis telapak kaki. Tinea barbae itu banyak di punggung ya, tinea punggung. Tinea unguium itu ada di kuku ya. Kemudian tinea favosa. Favosa itu bentuknya favus ya, seperti melebar gitu, bulat-bulat. Nanti kita akan ketemu. Dan tinea imbricata. Imbricata itu melingkar-melingkar juga. Nah, macam-macam ini nanti biasanya kita kalau kalau pas ujian nanti keluar gambarnya gitu ya, keluar gambarnya, kemudian ini masuk di tinea apa, itu kan tidak akan sulit ya untuk melihat. Kalian butuh untuk mengimajinasi saja mana yang masuk dalam tinea itu. Di sini ada
eh, gejala khas ya dari jamur. Gejala khasnya itu bentuknya biasanya lingkaran berbatas tegas, kemudian ada vesikel-vesikel kecil dengan dasar yang berwarna pink atau kemerahan dasarnya, dan tertutup oleh sisik-sisik. Jadi sisik-sisik ini sebenarnya merupakan apa ya, mau lepas-lepasnya dia mengering, dan eh, apa eh, stratum atau epidermis itu mau mengelupas gitu ya. Jamur sisik-sisik tersebut bisa kadang ada vesikel, ada air maupun tidak. Keluhan pertama penderita adalah gatal, terutama apabila berkeringat. Nah, gatal saat berkeringat itu salah satu ciri khas jamur, ya. Tapi bukan berarti kalau tidak gatal, gatal tapi tidak berkeringat. Itu bukan berarti jamurnya. Tapi ciri khas jamur itu dia gatal tuh kalau pas keringetan, kalau pas kesumuan atau kalau pas panas. Ya. Kemudian jamur itu juga kelihatan di tengah itu tenang, ya. Eh, Kemudian makin ke samping, makin merah, kemerahan, dan di situ ada vesikel-vesikel, barisan, dan ada peninggian, ya. Dan ini akan terus melebar, melebar, melebar lagi. Nah, gitu ya. Jadi dia melebar eh, ke samping, ya. Semakin didiamkan, maka area infeksi jamur itu akan semakin lebar. Baik, sekarang apa yang dirasakan oleh seseorang yang terkena infeksi jamur? Yang dirasakan itu adalah tadi itu, kalau keluhan gatal, kadang sakit, pedes ya. Untuk Candida kadang-kadang basah, ada basah-basah gitu. Gila nih, gitu ya. Yang basah ya. Kemudian kadang juga apa namanya, ada vesikel-vesikelnya kaku sekali. Nah, di situ ada reaksi namanya it reaction, ya, it reaction. It reaction itu adalah infeksi alergi dari tubuh kita tuh, alergi terhadap jamur itu. Dan alergi ini yang mengakibatkan mengeluarkan serotonin, ya, histamin, histamin sama serotonin. Nah, histamin ini mengakibatkan gatal. Nah, jadi gatalnya itu tidak di tempat infeksi jamur tersebut, tetapi di tempat yang lain. Namanya it reaction. Seseorang yang hipersensitif, ya, dasar dari it reaction itu adalah hipersensitivitas terhadap reaksi dermatofita. Biasanya terjadi pada jari, telapak tangan, kaki, vesikel-vesikel yang tidak mengandung jamur tetapi terasa gatal. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kok saya di di sela-sela jari itu kok ada pelenting gitu ya, melenting kecil, vesikel gatal banget gitu. Padahal di situ tidak ada infeksi apa-apa. Nah, pada saat itulah adik-adik bisa memikirkan, mungkin aku terinfeksi jamur di tempat yang lain, ya gimana ya gitu ya. Eh, Bisa dipikirkan seperti itu, dan itu adalah it reaction. Baik, kemudian setelah patologi, diagnosis adik-adik sudah skis lab, jadi menggunakan menemukan preparat jamur pada kerokan kulit dengan KOH, gitu ya jawabannya. Menemukan jamur pada pemeriksaan kerokan kulit, rambut atau kuku dengan KOH 10-20%. Kemudian setelah itu bisa juga pembiakan. Jadi selain di scratch kerokan kulit dengan KOH dilihat, tapi bisa juga pembiakan. Kalau ini kok nggak ketemu ya gitu ya. Mungkin mata kita kurang awas dengan jamur tersebut, tapi kemudian dibiakan. Jadi biasanya kalau di lab parasitologi ada di Muardi itu, kalau ada kerokan kulit itu kita cek dengan KOH, dilihat di bawah mikroskop. Tetapi sebagian kerokan kulit itu juga kita tanam pada media saburut agar. Kita tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, apakah tumbuh jamurnya gitu ya. Kemudian dibiarkan ya media agar saburut gitu ya. Baik, sekarang masuk ke berbagai macam tinea tadi yang di depan. Nah, ada tinea macam-macam. Nah, ini kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah tinea corporis. Tinea corporis ini sinonimnya ada ya, tinea circinata. Circinata karena dia bentuknya circinet. Jadi bulat ya. Kemudian batasnya tegas, bagian tepi lesinya tampak radang aktif.
dari merah erytem, vesikel, papel maupun pustula. Nah, pustula itu terjadi jika di situ ada infeksi sekunder karena pasti gatal di garuk-garuk ya. Nah, bagian tengahnya tenang atau menyembuh. Kemudian di sini keluhannya gatal. Penyebabnya adalah berbagai spesies dari Trichophyton dan Microsporum serta Epidermaphyton. Ya, Tinea corporis itu bisa spesies Trichophyton, Microsporum maupun Epidermaphyton. Ya. Pada kondisi-kondisi dengan imunokompromis, misalnya maaf HIV, malnutrisi, infeksi kronis, kemudian CA, itu kondisi imunitas down. Apa yang dimaksud dengan imunokompromis yaitu apa jumlah misalnya kalau dicek lab itu jumlah di count CD CD CD40 ya CD14 CD18 itu di bawah 200 ya di bawah 200 atau lebih bawah lagi ya bawah lagi jadi misalnya sampai 100 kalau di bawah 200 misalnya 180 sekian ya itu masih borderline ya. Nah, kalau udah di 100 atau bahkan 75 atau 50, nah itu eh, imunokompromis. Kemudian yang kedua tadi tinea corporis ya, kemudian tinea cruris. Tinea cruris ini berada di kaki, adik-adik sekalian ya. Jadi di paha, cruris ya paha ya. Di sini oklusi kulit lipat paha. Jadi di lipat paha itu biasanya mungkin panas ya, berkeringat gitu ya. Di situ karena disebabkan peningkatan suhu kelembapan kulit ya, dan di situ ada maserasi. Maserasi itu lecet sehingga di situ memudahkan untuk infeksi. Jadi gatel, kemudian di situ basah, kemudian digaruk-garuk ada lecet, nah, kemudian ada sekunder infeksi itu biasanya ini eksem, tinea sini disebut juga sebagai eksem ya. Atau jokit. kamu. Next adalah sebentar ya. Ini tinea corporis ya, tinea corporis nih. Ini tinea cruris ya ini ya, tinea cruris nih dilihat ya. Bentuknya kayak gini sampai merah ya. Kemudian tinea corporis itu ada di badan, tinea imbricata tuh kayak gini ya. Kalau saya mikir saya kok kayak brokat ya. Pikir saya ya ini kasar ya, kering-kering kasar gitu ya. Ini jamur ini ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, ini bagaimana ini bisa menular apa enggak bisa, bisa menular pada saat berganti pakaian, berganti handuk gitu ya. Pada saat anduan gitu, pinjem dong gitu ya. Nah, anduknya ternyata ada apa spora-spora ini yang bisa juga terjadi eh, atau jaket ya biasanya bisa terjadi penularan. Kemudian bagaimana diagnosisnya sama tadi KOH. Penata laksanaannya hilangkan faktor predisposisi dan tentunya dengan menggunakan obat-obatan kalau memang itu sudah tebal ya. Biasanya nanti kalau sudah tebal diberikan prednison atau kortikosteroid itu yang fungsinya untuk menghilangkan atau menipiskan ya, untuk menipiskan kulit-kulit yang rak tadi ya. Next adalah tinea capitis. Capitis itu ada di cap di kepala ya. Itu sinonimnya tonsuran, Trichophytosis capitis, ringworm of the scalp. Ringworm itu bulat, bentuknya bulat ya. Nih, bentuk format pada kulit, pada kepala. Ini dibedakan nanti dengan epidermon dengan apa namanya Piedra hortae ya. Kalau Piedra hortae itu pada apa batang rambutnya, tapi kalau tinea capitis ini pada pangkal rambutnya. Ini atau disebut bentuknya adalah grey patch ringworm. Dia ada dua, tinea capitis itu ada dua penampakan. Grey patch ringworm yang pertama ya. Terus bentuknya abu-abu gitu. Terus ini bentar ya. Maaf. Grey patch ringworm. Bentuknya itu aja ya. Lesi dimulai papul eritrem sekitar batang rambut melebar membentuk bercak, pucat dan bersisik ya seperti ini. Rambut abu-abu dan tidak berkilat ya, kusam.
bentuknya ada botak, kemudian gatal dan merupakan infeksi eksositrik ya. Ini dia di sini, Budi. Tapi ini infeksi ini lama-lama bisa masuk ke folikel rambut ya, sehingga mengakibatkan kebotakan permanen. Sekarang eh, next itu adalah carrion ya. Carrion ini peradangan berat pada tinea capitis ya. Kalau yang pertama ini grey patch ringworm itu hanya kayak gini. Yang kedua adalah carrion. Jadi bentukan yang kedua itu bentuk yang sudah akut itu dia ada apa namanya penebalan-penebalan seperti ini bentuknya tebal, dipegang itu kasar ya, bentuknya carrion. Peradangan dengan pembentukan pustula rambut patah mudah dicabut sehingga mengakibatkan kebotakan, gatal, demam, sakit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk black dot ringworm. Tadi grey patch ya, grey patch ini bentuknya grey abu-abu. Kalau ini black dot, jadi di sini tampak bintik-bintik hitam. Jadi ada hitam, hitam, hitam gitu ya kayak gini nih. Ini jelas ya kalau gitu dibuka ada hitam-hitam. Nah itu kayak gitu. Pada ujung rambut dalam folikel karena rambut patah tepat pada muara folikel. Jadi folikel pas di atasnya itu patahnya di situ sehingga di kelihatan hitam-hitam. Nah, ini eh, black dot ringworm ya. Kemudian next itu adalah pavus, pavosa. Kalau pavus itu bentuknya kayak roti aja kayak roti. Jadi bentuknya itu eh, krusta seperti mangkuk, warnanya merah kuning kuning kecoklatan seperti ini. Jadi udah tidak berbentuk bulat lagi ya, tapi bentuknya seperti pulau-pulau gitu ya. Dasarnya cekung, merah, basah dan berbau. Dan di sini bau banget ya, maka baunya seperti tikus ya. Kalau gimana ya mau ngomongin di rumah itu kalau ada tikus kan kadang ada baunya ya, tikus baunya seperti itu. Nah itu maka disebut sebagai mousy odor, mousy odor. Jadi mousy odor itu bau yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki infeksi tinea capitis dengan bentuk yang favosa, tinea capitis yang favosa. Ini bentuk yang berat. Mestinya dari awal grey patch ringworm ya, kemudian jadi black dot ringworm, favosa, black dot ringworm ya, kemudian menjadi favosa. Pencegahannya hindari topi yang bersamaan, hati-hati ya. Tentunya kalau yang berjilbab itu malah lebih bisa terhindar ya. Kemudian pakaian, alat-alat rambut dan sisir gitu ya. Telepon itu juga bisa memakai. Diagnosisnya sama ya, yaitu dengan KOH dan juga eh, ditanam ya pada agar saburut. Next adalah infeksi jamur pada kulit. Nah, ini kita lihat. Mungkin adik-adik pernah melihat ini ya, kuku-kuku ya, biasanya maaf, misalnya adik-adik pernah ke pasar, pasar yang tradisional itu ada eh, apa ibu-ibu udah tua yang para penjual itu ya, mbok-mbok itu ya, kukunya itu seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, itu oleh karena dia terinfeksi jamur bisa jadi ya. Nah, terinfeksi jamur. Bagian kukunya kuning, kemudian kuku nancepnya nih antara kuku dengan apa dengan tangannya itu bengkak. Nah, di sini nih ada infeksi nih peradangannya. Ini bengkak ya. Ini eh, ada subungual distal. Subungual distal itu bagian bagian sebelah sini ya. Kemudian ada subungual proksimal sebelah sini yang infeksi ya. Kemudian ada dua-duanya. Kemudian ada juga onychomycosis superficial putih. Putih onychomycosis candida. Nah, khusus untuk onychomycosis candida ini biasanya keluar eksudat atau seperti cairan kental hitam-hitam. Infeksi candida ini khas di mana-mana, di mulut, ataukah di vagina, atau di di kuku. Itu ciri khasnya dia mengeluarkan sekret ya, dia bisa mengeluarkan sekret atau cairan menjadi basah gitu ya, warnanya putih. Baik, eh kemudian ada 4 macam tadi ya. Sekarang kulit ya. Sekarang masuk di kandidiasis. Tadi kan
dermatofitosis, non dermatofitosis, kemudian kandidiasis. Ya, kandidiasis ini kita kenal dulu kandidosis kutan atau kulit. Nanti ada kandidosis mukosa, ada kandidosis profunda. Baik, berupa kandidosis kulit, berupa kandidosis intertriginosa dan kandidosis generalisata, paronychia, diaperes, atau granuloma candida. Jadi kalau penyakit-penyakit ini semuanya disebabkan karena spesies Candida albicans. Candida albicans ini merupakan infeksi jamur patogen yang dia bisa juga merupakan oportunistik ya, tetapi dia juga bisa sebagai patogen pada kondisi-kondisi terutama imunokompromis. Penyebab penyebab selain albicans itu adalah parapsilosis, brucei tropicalis dan pseudotropicalis itu. Jadi ini biasanya kita kalau di rumah sakit itu pemeriksaan ada alatnya, alat itu bisa memisahkan sampai dengan ke Candida spesies ini. Kemudian dia hidupnya sebagai saprofit. Nah, ya, saprofit yaitu hidup dengan mengambil sari-sari makanan pada inangnya. Kemudian merupakan flora normal juga Candida pada lipatan kulit serta lapisan mukosa di dalam tubuh. Dia merupakan flora normal. Maka kalau misalnya kita makan atau mendapatkan antibiotik lama jangka panjang, nah ini bisa mematikan flora-flora di dalam usus kita sehingga Candida dia akan naik, ya, jamurnya dia akan naik. Di sini bentuknya Candida itu flora, bentuk hifa didapatkan pada penyakit dan ini merupakan patogen, tapi bentuk spora itulah bentuk istirahat itu ditemukan sebagai saprofit ya. Ini yang pertama kandidosis intertriginosa itu di antara tangan. Kemudian ini nanti ada ya. Nah, ini kliniknya ya. Ini kandidosis intertriginosa mengenai lipatan kulit terutama aksila pada tangan bisa. Kemudian pada tempat-tempat lipatan mame, kemudian ada di kelek apa ya? Aksila, paha, umbilikus, lipat pantat ya, dilipat inguinal, glans penis, sudut mulut dan retroaurikuler. Ini tempat-tempat yang pokoknya tempat-tempat yang di situ lipat-lipat ya itu ada Candida. Kemudian yang kedua kandidosis generalisata itu keseluruhan mengenai kulit dari perluasan kandidosis intertriginosa ini tadi. Kemudian dia meluas kalau nggak diobati meluas ke seluruh tubuh ya. Next, lesinya itu adalah merah, pustula, ada pus ya pada daerah terdapat disertai ulceratif, nekrotik dan pustulosis. Ini Candida ini infeksinya basah, ada pusnya putih ya. Apalagi kalau itu ada infeksi di vagina itu biasanya terkenal dengan fluor albus yaitu keputihan. Biasanya oh ini keputihan gitu ya. Keluar darah putih dari vagina. Nah, itu mungkin itu adalah infeksi dari Candida albicans. Kemudian yang ketiga tadi ungium ya. Terus ini kandidosis kuku yaitu paronychia. Ya, kandidosis kuku itu terjadi pada kuku. Di sini bisa onychomycosis dan paronychia candida nih. Ini onychomycosis ya namanya. Kuku menebal berwarna kecoklatan suram dengan infiltrat peradangan pada kulit lipat kuku. Jadi ada infiltrat itu basah pada kulit di lipat-lipatan kuku sini ya. Sini sekitar sini. Ini sakit banget pakai sepatu itu sakit. Ya. Kemudian ini biasanya pada orang-orang yang mencuci dengan tangan ya, sering kontak dengan air. Merah, bengkak, nyeri dan jika ditekan itu keluar eksudat putih. Nah, itu biasanya kita mikir oh ya ini Candida. Jadi belikan aja salep-salep untuk Candida. Next ini diaper candidosis ya. Ini biasanya pada anak-anak dengan pakai Pampers ya. Pakai Pampers tampak lesi satelit berupa papel eritem ini gatal banget ini kasihan ya, kasihan sekali ya. Gatal sekali ya. Kemudian di sini pada perigenital lipat paha
biasanya pada bayi, kasihan ya, anak-anak yang pakai pampers karena di situ apa namanya lembab. Kemudian kulitnya eritem, edem, papul, pustul, erosif, basah, squama di tepi leher. Ini kalian baca dan kalian sudah skillet ya, jadi sudah paham akan UKK di kulit. Keluhannya gatal, perih, ya biasanya lesi meluas ke pantat, punggung dan ke perut. Aduh, anaknya rewel ya. Next, granuloma candida. Ini jarang ditemukan. Diduga berhubungan dengan kandidosis mukokutan. Jadi mukokutan itu mukus dan kutan, antara mukus dan kutan. Biasanya pada wajah, kulit, berambut, jari tangan, kaki atau badan. Granuloma. Lesinya berupa papel hiperkeratotik ditutupi krusta tebal atau kuning atau granuloma. Bentuk granuloma itu bentuk yang meninggi ya, granulom kasar, ya, kering gitu ya. Tapi mungkin warnanya kuning kecoklatan dan mungkin di situ di bawahnya ada infeksi. Kalau itu kandida mungkin ada pusnya juga. Pengobatannya yaitu didasarkan pada apabila terjadi bersifat lokal maka diberikan salep atau larutan larutan spiritus yang mengandung anti jamur ya. Spiritus ini sifatnya keraton keratinolitik. Jadi keratinnya bisa eh, lepas gitu ya. Ini yang biasanya adalah salep-salep lokal ya, misalnya pakai azol derivat dari azol. Kemudian ini salep 24, salep AAV1, AAV2 gitu ya. Kemudian kalau sistemik itu lebih luas atau sistemik itu dengan griseofulvin atau ketokonazol. Ya, ketokonazol ini juga ada sekarang krim ketokonazol. Prognosisnya insya Allah baik ya. Kemudian epidemiologinya itu kebanyakan di tempat-tempat yang panas dan humid ditemukan di Indonesia ini banyak jamur-jamur ini karena kita di negara tropis ini panas dan humid. Kebersihan penting, beberapa kali mandi 2 kali sehari, sumber infeksinya di sekitar dan binatang peliharaan. Kemudian apa ya, tempat-tempat yang komunitas yang ini kalau satu kena itu bisa menular, itu biasanya pada kondisi-kondisi pesantren. Next adalah tadi ya yang non dermatofita itu tinea versicolor atau Pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor ini penyebabnya adalah jamur Malassezia furfur atau Pityrosorum orbiculare atau Pityrosporum ovale. Pityrosporum orbiculare maupun Pityrosporum ovale ini ditularkan apa namanya dari baju, dari bersalaman juga bisa ya. Pokoknya kontak gitu ya. Pokoknya kontak. Kemudian sebetulnya M. furfur dapat melekat di kulit dalam keseimbangan. Tapi Malaysia furfur ini bisa menjadi kalau dia kita mandi itu hilang ya, tetapi dia bisa menjadi kalau kita males mandi kotor ya, kemudian dia bisa menjadi membesar dan hifanya itu akan berkembang biak ya di dalam tubuh kita. Kemudian faktor lingkungan ya, faktor lingkungan sebentar ya, sebentar. Ya. Kemudian faktor lingkungan mikrokulit kelembapan, kemudian genetik malnutrisi. Ya. Sekarang gambaran klinis mikroskopis kalian sudah melihat ini seperti ini. Kemudian ada bercak ya, bercak makula, hifa pendek, spora bergerombol gitu. Jadi disebut sebagai pityriasis versicolor itu disebabkan oleh karena dia berubah. Kalau orangnya putih, dia berubah coklat. Kalau orang coklat, dia berubah putih. Infeksinya warnanya itu ya. Jadi pityriasis versicolor ya. Jadi colornya versi. Next, piedra. Nah, ini ketemu, yaitu adalah infeksi pada rambut ya. Infeksi jamur-jamur pada rambut ini biasanya terjadi pada orang-orang yang eh males malas keramas ya. Kemudian ya terinfeksi atau dari sisir atau dari topi gitu ya. Ini bentuknya nodul fusiform. Jadi di rambutnya kalau kita
kita pegang rambut terus kita seret gitu ya, itu tidak mulus gitu. Jadi ada gerenjel-gerenjel gitu pada saat kita apa namanya diapain ya? Kita pegang rambutnya, kemudian rambutnya itu kita tarik gitu ya. Nah, itu ada yang melekat-melekat di situ ya, ada yang nggak nempel-nempel di situ. Nah, ini biasanya itu apa namanya bentuk piedra, namanya piedra hitam atau piedra hortai. Ini piedra hortai ya. Ini kalian udah praktikum. Sediaan nodul pada rambut KOH 20% tampak strukturnya jernih merupakan askes-askes yang berisi askospora nih. Askes-askes yang berisi isinya adalah askospora. Itu kalian udah praktikum ini. Nodulnya hitam, lekat pada rambut dan rambutnya menjadi rusak dan mudah patah. Rambut terasa kasar. Terus piedra putih, kayak tadi piedra hitam, ini piedra putih. Nodulnya dia lebih lunak, lebih halus ya. Kemudian putih kuning sampai dengan kecoklatan, menyerang biasanya jenggot, dada, aksila dan pubis. Kalau yang di rambut kepala biasanya piedra hortai atau piedra hitam. Kemudian kalau yang putih biasanya rambut selain rambut kepala gitu ya. Baik, nah oke. Sekarang next adalah penyakit fungus yang subkutan. Subkutan dan mukos itu biasanya ini Candida bisa. Nah untuk penyakit fungus yang subkutan ini golongannya ada 3 yaitu Mycetoma, entomor, tor, entomophthoромycosis dan sporotrichosis ya. Ini namanya emang susah-susah. Entomophthoромycosis itu Basidiobulus ranarum dan Conidiobolus coronatus gitu ya. Ini penyakit subkutan ini utamanya adalah Mycetoma. Ada 4 Mycetoma, Enterophthoромycosis, Sporotrichosis dan Chromomycosis. Jadi nanti ini apa ya? Adik-adik tahu ini ada 4 golongan ini aja udah cukup ya. Nah, next adalah bagaimana fungus itu kebanyakan kan oportunis ya. Jadi fungus oportunis itu adalah fungus yang ditemukan jika ditemukan pada orang yang apa ya imunokompeten, dia tidak menginfeksi. Tetapi ada juga yang memang kalau ditemukan satu aja pada seseorang yang sehat itu dinamakan terinfeksi. Nah, itu fungus patogen. Ada eh, apa fungus patogen ini ada beberapa. Yang pertama adalah histoplasmosis dan blastomycosis. Jadi kita kalau ketemu ada eh, histoplasma capsulatum di dalam tubuh kita itu kita sudah dikatakan terinfeksi jamur. Tapi kalau kita ditemukan misalnya apa Aspergillus dan cuma sedikit ya Candida secara tidak dalam jumlah banyak belum gejala klinisnya berat itu mungkin masih oh ya karena nggak apa-apa gitu karena dalam tubuh kita memang ada kandida dalam posisi keseimbangan flora normal. Tapi kalau ditemukan histoplasmosis dan blastomycosis itu namanya sudah harus langsung diterapi, namanya patogen ya. Penyebabnya jamurnya Histoplasma capsulatum dan Blastomyces dermatitidis ya. Di sini eh, nah, ini fungus patogen mampu mengakibatkan sakit pada individu yang sehat. Tadi kalau opportunistik dia tidak mampu mengakibatkan sakit pada individu yang sehat. Jadi harus individunya itu memang imunokompromis. Virulensinya kalau yang histoplasmosis sama blastomikosis itu virulensinya tinggi, kalau ini virulensinya rendah, sangat rendah. Bahkan di sekitar kita itu mungkin ada, tapi kalau kita kuat, imunitasnya tidak akan terinfeksi. Ini menimbulkan ketahanan tubuh pada tubuh penderita hilang atau turun. Ya, ya dia menimbulkan penyakit. Kemudian respon selulernya nekrotik, supuratif, dan granulomatosa. Ada 3, nekrotik, supuratif, dan granulomatosa. Di sini dapat diisolasi secara konsisten itu akan mengakibatkan penyakit yang ditimbul sesuai dengan penyakit yang ditimbulkan. Kalau histoplasmosis itu di mana? Di paru, ya, di paru ya. Nah, kalau blastomycosis, blastomises ini bisa di darah juga, ya, dermatitidis. Next, fungus opportunistik ini Candida. Tadi saya bilang ya, candidiasis ini termasuk opportunistic fungus ya.
kemudian aspergillosis dan mucormycosis. Ini tiga ini jamur oportunistik yang tidak masalah pada orang sehat, tetapi bermasalah pada orang-orang yang imunocompromised. CA, HIV, malnutrisi gitu ya, dan penyakit-penyakit kronis yang mengakibatkan penurunan imunitas. Baik, next. Nah, untuk histoplasmosis, penyakit ini adalah kita tadi tahu ya, patogen. Gejalanya adalah demam, menggigil, mialgia, sakit kepala, batuk. Nah, ini loh. eh, apa penyebabnya kadang-kadang itu tidak khas gitu ya. Kemudian peradangan granulomatos pada paru dan limpa yang dapat sembuh dengan klasifikasi. Jadi paru dan limpa ini terutama ya histoplasmosis. Simptomatiknya pemaparan berat pada bayi dan imunodepresi ya pada imunodefisiensi pada AIDS. Next itu kandidiasis atau kandidosis. Ini penyakit kandidiasis itu disebabkan oleh karena Candida albicans. Eh, Eksogennya itu infeksinya nosokomial dan bisa juga cara infeksi endogen. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah infeksi itu berasal dari dalam tubuh kita sendiri karena dia sebetulnya flora normal. Kemudian dia menjadi virulens dan kemudian menginfeksi. Ya. Faktor predisposisi, nah, gitu ya. Faktor predisposisi fisiologis pada kondisi-kondisi menstruasi, kehamilan, pada bayi dan pada umur-umur muda. Kenapa disebut fisiologis? Karena pada kondisi-kondisi ini itu emang terjadi penurunan imunitas. Emang secara normal, secara fisiologis pada saat tumbuh kembangnya manusia itu di bayi umur setahun, 2 tahun itu kan imunitasnya belum terbentuk bagus gitu. Kehamilan itu imunitasnya emang rendah ya. Kemudian pada siklus menstruasi atau haid ya di sini kadang ada infeksi kandidosis keputihan itu nggak apa-apa. Nanti setelah menstruasinya selesai maka keputihannya itu akan hilang sendiri. Kemudian non fisiologis misalnya trauma, penyakit metabolik terutama diabetes. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang sering atau disukai oleh Candida albicans. Penyakit-penyakit keganasan itu penurunan imunitas, penyakit kronis, keadaan umum jelek. Dan next ini ya tadi saya sudah sampaikan di depan yaitu terapi obat-obatan antibiotik jangka panjang dan terapi obat-obatan kortikosteroid atau imunosupresif jangka panjang atau penyakit atau terapi-terapi sitostatik yaitu terapi-terapi pada pasien-pasien kanker dan juga AIDS ya pastinya ini ya. Nah, di sini kandidiasis itu ada kandidiasis kulit dan mukosa. Kulit dan mukosa. Kulit mukosa itu bibir ke dalam. Ya. Intertrigo, diaphragm, oral perliche, vaginitis, colitis, bronkitis, dan sistitis ya. Ini tergantung dari tempatnya ini mah. Jadi tempatnya apa disebut itu. Tempatnya di vagina disebut vaginitis. Tempatnya parleche itu ada di pinggir sudut-sudut bibir ya. Ya, itu disebut sebagai parleche. Oral thrush itu kalau menginfeksi apa mulut. Sistitis gitu, menginfeksi vesika urinaria, bronkitis dan lain sebagainya. Kemudian tadi disebut ya, ini kandidiasis kulit, kandidiasis viscera. Viscera itu dalam organ paru, hepar, jantung, ginjal, otak. Itu bisa semuanya kena. Sistemik itu dia fure apa namanya fure fungus fungus emia. Nah, mikosis apa mikosis sistemik ya. Jadi di situ karena penyebaran hematogen dan eksogen melalui parenteral. Artinya biasanya melalui parenteral itu artinya infus ya. Dari infus masuk ada candida. Kemudian juga reaksi alergi, fungus pada lesinya nggak ada. Tapi di situ ada pelenting-pelenting di gatal ya. Tapi sebetulnya infeksi di tempat yang jauh. Diagnosis sama KOH, kemudian eh, apa namanya di culture ya ditemukan hifa semu dan radang-radang di atas. Next adalah aspergillosis. Ini banyak menginfeksi
paru. Sehingga orang-orang dengan asma itu harus betul-betul dicek, dipantau apakah ada aspergillosis apa enggak, karena ini fatal kalau ada aspergillosis ya. Dia bisa membentuk aspergilloma, yaitu bentuk bol yang ada di paru. Kemudian otak, jantung, dan ginjal, dia bisa kemana-mana nih, aspergillosisnya. Oke, yang jamur itu tadi sampai di situ. Sekarang kita masuk ke tungau atau masuk ke parasit-parasit pada kulit. Parasit-parasit pada kulit ini banyak berupa apa namanya berupa serangga. Yang pertama tungau, ya tungau arachnida, genusnya dan ininya biasanya Acarina. Ini eh, tungau ini yang pertama adalah Scabies, Scabies scabiei, ya. Ini Scabies ini adik-adik siapa udah praktikum ya. Nah, ini banyak bulunya ya di sini. Nih lihat nih, larva trombokulit ini banyak bulunya. Kalau ini Sarcoptes scabies, scabiei, ini ventral bagian perutnya ya, perutnya yang bagian perutnya ini yang ini. Kemudian dorsal ini dari bagian punggungnya. Ya, dia punya kaki-kaki seperti ini. Dan di sini ada mulutnya yang sangat kuat. Ini ada capitnya sangat kuat, di situ mengeluarkan enzim protease sehingga dia bisa bergerak. Dan ini adalah tempat telur ya, di tempat telur, maksudnya tempat telur. Dia bergerak kemudian bertelur. Gitu. Dan yang betina itu, nah ini bergerak, terus ini telurnya dikeluarin. Betina lebih besar daripada yang jantan, ya. Betina lebih besar daripada jantan. Trombiculide ini juga sangat apa ya, sangat sakit ya, eh, gatal ya. Nah, skabies ini biasanya eh, ada di kambing, kelinci, sapi gitu ya. Jadi hati-hati, kucing juga ya bisa kena skabies. Hati-hati kalau pegang binatang tersebut kita harus cuci tangan. Ukurannya yang betina lebih besar daripada yang jantan ya. Ini 0,3 sampai 0,45, ini 0,2 sampai 0,25. Kemudian bentuknya putih mirip cakram, banyak tertutup tonjolan-tonjolan putih, bagian punggung terlihat garis-garis jajar transversal gitu. Kemudian daur hidupnya ini seperti ini. Yang paling nyebelin itu adalah dia itu mampu masuk ya ke dalam ini masuk ya. Jadi the life cycle ini dia masuk eh, larva ini larva apa di bawah di stratum corneum di bawahnya dia berjalan tapi sambil meninggalkan meninggalkan sambil bertelur ya, meninggalkan telur di situ. Telur ini nanti akan jadi larva, molting, kemudian menjadi nimfa, molting, nimfa kemudian menjadi laki atau perempuan, jantan atau betina gitu ya. Nah, jantan atau betina. Nah, setelah itu ini jantan atau menjadi betina, second nimfa. Kemudian setelah itu dia menjadi membesar kemudian menjadi dewasa. Dan dewasa dia akan ikut lagi berjalan gitu ya. Jadi di sini orang yang terinfeksi skabies itu akan merasakan sangat, karena dia bergerak sambil bergerak gitu ya. Gatal sekali ya, terutama pada malam hari. Oh, jadi kukur-kukur terus gitu. Baik, patologinya lesinya folikular, papular, dan eruption ya. Justru di bagian tubuh yang tidak terinvestasi, misalnya di pantat, sekitar pinggang dan bahu itu sakit sekali. Ya, tidak terjadi skin rash pada kepala, wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Jadi dia seringnya itu pada tempat-tempat yang apa pantat gitu ya, pinggang dan bahu. Nah, kemudian skin rash atau gatal itu terutama malam hari, night itching. Dikatakan night itching di malam hari dia digaruk-garuk sehingga terjadi infeksi sekunder dan menimbulkan nanah. Komplikasi karena garukan bisa terjadi pustula, bisul, eritrema, eksim, dan impetigo gitu. Baik, itu tadi skabies. Skabies itu ternyata banyak ya. Dapat pada komunitas-komunitas ya. Misalnya pada pesantren, mohon maaf lahir batin. Di pesantren itu banyak ya terjadi itu karena ada ganti-ganti andu kan. Mungkin mudah-mudahan sekarang udah enggak. Next adalah tungau. Tungau yang ada di rumah dan tungau di gudang. Di pas kita beres-beres gudang, hati-hati. Sebaiknya Anda pakai masker. Kenapa? Karena debu-debu itu mungkin mengandung ini loh, tungau-tungau ini.
yaitu dermatofagoides. Dermatofagoides itu biasanya dengan debu kecil banget ya, debu. Jadi apalagi kalau kita menghirup gitu, enaknya memang kalau beres-beres pakai boot ya, sepatu boot, kemudian tangannya juga pakai gloves, kemudian hidungnya ditutup. Ya. Baik, ini menyebabkan asma ya. Ini dermatofagoides ini sering mengakibatkan asma mengi gitu ya. Next adalah famili Pediculidae. Pediculidae ini kutu. Ya, kalau tadi ini tungau, yang ini namanya kutu. Namanya ada 3 dibagi, yaitu kutu kepala, kutu badan, sama kutu kemaluan. Nah, kutu kepala itu yang biasa Anda di desa-desa itu, oh ini ada kutuan gitu ya. Nah itu namanya Pediculus humanus capitis. Kalau yang badan Pediculus humanus corporis, dan kalau yang kemaluan namanya pubis, Pityriasis pubis. Nah, ini sangat gatal juga ya. Mulutnya bentuknya tusuk hisap ya, seperti ujung tombak. Ini lab genital yang yang wanita seperti V yang terbalik ya untuk tempat kopulasi, dan yang jantan seperti ujung tombak. Untuk kutu kepala dan krep meletakkan telur di rambut ya, blue light. Jadi kutu kepala kalau kita pakai serit ya Pak ya, sisir kutu ya, dia bisa ikut ya, dia bisa terikut dengan telur-telurnya, Nah, ini sekarang ada obat untuk kutu kepala itu namanya Peditox ya. Obat itu ditaruh di diaplikasikan terus dibawa tidur semalam ya, supaya kutu-kutu itu menjadi mati, dan dia akan menempel pada anduk-anduknya itu. Jadi kelihatan ada hitam-hitam di anduknya itu. Nah, di sini Peditox itu hanya bekerja untuk kutu yang hidup. Jadi untuk telur dia nggak bisa. Sehingga ditunggu lagi kira-kira 3 hari atau 1 minggu, diulangi lagi Peditox. Biasanya sampai 3 kali, maka itu akan hilang. Pengulangan itu untuk mematikan kutu-kutu yang bertelur ya, setelah terapi treatment pertama kutu dewasanya mati, tapi mungkin kutu yang kecil-kecil atau telur-telurnya itu belum bisa dibasmi ya. Ditunggu 1 minggu, telur-telurnya dia menetas, sehingga kita berikan Peditox lagi. Nah, sehingga lama-kelamaan itu nanti akan hilang. Ini dinamakan tumor kepala seperti ini ya. Nah, seperti ini tumor kepala panjang. Nah, kalau tumor Pediculus humanus corporis dia lebih corporis ya. Maaf, ini corporis ini yang panjang. Kalau tumor ini juga hampir mirip seperti ini tapi lebih kecil. Kemudian kalau yang eh, kemaluan itu lebih pendek, lebih agak bulat kayak cakram. Kemudian ini tangan-tangannya ini sangat kuat. Dia mencengkeram rambut kemaluan, mencengkeramnya rambut kemaluan. Jadi mau tidak mau kalau ada tumor atau ada kutu pada kemaluan, maka harus dicukur ya rambut di kemaluan itu ya. Bentuknya menyerupai ketam. Ketam itu kayak apa ya? Ketam eh, binatang di laut ya. Baik, next ya. Ini adalah kupu ya, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini sayap itu mengeluarkan apa ya? Dia bisa kayak mengeluarkan powder, mengeluarkan debu-debu ya, sisik-sisiknya. Sehingga ini bisa mengakibatkan alergi atau hiperalergi. Kemudian next lagi adalah lalat, ulat, bukan ular. Ulat itu banyak bulu-bulunya, tentakel dan bulu-bulu ya. Situ juga mengakibatkan gatal, luar biasa gatal. Kalau kita lihat ulet, bulu yang lewat itu ya, dia menyebar. Hati-hati ya. Segera saja diambil dan dijauhkan ya, karena kalau dia melihat seseorang atau melihat benda hidup, dia cara cara apa ya, defense itu yaitu dengan menyebarkan bulu-bulunya yang tidak terlihat. Jadi kita akan mengalami gatal ya, saluran nafas sesak dan gatal. Ini mengakibatkan urtikaria merah ya, kemudian gatal, caterpillar ini ya. Banyaknya bulu yang penetrasi di permukaan kulit kita.
Kemudian Hymenoptera ini bentuk-bentuk apa lebah ya. Hymenoptera ini lebah, dia menyengat itu juga sakit ya. Kemudian Coleoptera ini kumbang, lebah kumbang, dan ini Pedorus ya. Pedorus ini disebut sebagai tomcat ya. Siapa yang tahu tomcat ya? Ya, tomcat ini eh, dia kecil ya, tapi kadang-kadang tuh membuat dia berjalan tik-tik-tik-tik gitu. Warna hitam dan kuning ini yang mengakibatkan orang orang merasa tertarik ya. Kemudian biasanya kita pukul ya, kita geplek apa ya, dipukul untuk mematikan tomcat itu. Nah, yang terjadi apa setelah dipukul tomcat itu mati ya. Tetapi lendir yang ada di dalam tomcat ini sangat berbahaya. Itu bisa lendirnya itu mengandung pederin ya nih, pederin, pseudopederin dan pederon. Nah, ini satu dua tiga ini mengakibatkan gejala-gejala kalau kena muka atau kena kaki atau kena mana itu nanti bintik-bintik bintil-bintil gitu ya, kemudian merah, panas kan kita rasanya juga demam. Hati-hati kalau setelah memukul apa tomcat ini kemudian mengucek-ucek mata. Nah, itu pernah terjadi pada apa adik-adik di pesantren ya, ini banyak jadi di pesantren itu daerah dekat sawah. Matanya itu nauzubillah sampai infeksi di situ. Kemudian kesembuhannya dari mata itu mengakibatkan granulom atau mengakibatkan kebutaan ya, menjadi cairan bola matanya itu menjadi tidak berjernih lagi ya, sudah sulit untuk melihat ya. Ini pederin, pseudoephedrine sama pederon. Next. eh ini ini skarabiasis ya, infeksi larva ya. Nah, saya mau ituin satunya lagi itu adalah miasis ya. Nah, ini miasis. Miasis ini yang terakhir kayaknya nih. Miasis ini adalah suatu infeksi akibat larva dari lalat, larva lalat. Adik-adik, larva lalat ini terjadinya oleh karena telur-telur yang menetas gitu kan, telur-telur yang menetas, telur lalat yang menetas. Kenapa? Nah, lalat itu biasanya dia senang pada bau-bau yang tidak enak, pada kondisi maaf gelandangan atau siapa ya yang tidurnya ngorok gitu ya, buka mulutnya itu kadang-kadang ada lalat, kemudian dia menjatuhkan telurnya di mulut atau di kuping. Kupingnya tidak pernah dibersihkan, bau, kemudian lalatnya ke situ menjatuhkan di lubang itu. Jadi lalat itu suka sekali untuk bertelur pada lubang-lubang lubang-lubang yang gelap dan lembab dan bau. Nah, di situ kemudian telur itu menetas. Keluarlah set atau lalat set atau larva lalat. Larva lalat ini sangat kuat penetrasinya karena dia sangat banyak untuk memproduksi protease, sehingga di situ lama-lama menjadi luka, menjadi dalam itu, kemudian dia masuk lagi masuk lagi masuk lagi, itu namanya miasis. Nah, di sini jaringan nekrotik mengakibatkan jaringan nekrotik pada organ atau jaringan tubuh parasit obligat. Jaringan nekrotik pada jaringan hidup dan makanan yang dimakan saluran cerna endoparasit obligat. Jadi untuk miasis lalat atau larva lalat atau set ya, kita bisa bisa bilang set itu bisa hidup, dia makan bangkai, tapi bisa juga hidup pada bukan bangkai, jadi memang yang masih hidup ya. Tetapi di situ sudah mengeluarkan bau atau tidak bersih, sehingga lalat mencelok di situ, hinggap di situ, kemudian bertelur dan larvanya mengakibatkan kesakitan. Hal ini tuh bisa sampai anu loh, sampai dalam gitu ya. Pada sinusitis yang bau itu juga seneng gitu lalat-lalat itu tuh. Ya, terapinya ini belatung-belatung itu diambil satu-satu dengan pinset, set atau belatung gitu ya. Ini larva lalat kan belatung, diambil satu-satu dengan pinset, dikeruk, kemudian dibersihkan ya dengan antiseptik. Kemudian mengobati luka, antibiotik antiseptik. Oke, next adalah creeping cutaneous larva migran. Ini sudah saya sampaikan pada saat
blok berapa ya itu ya. Itu larvanya itu bisa bergerak ya, masuk melalui kulit, kemudian larva bergerak di bawah kulit, namanya cutaneous larva migran. Ya disebabkan oleh karena Ankylostoma brasiliense, Caninum duodenale dan Americanus. Oke. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya ini cutaneous larva migran ini juga. Nih, ini jalannya apa ya? Larva cacing ya, bisa terjadi ini. Nah, ini seperti ini larva cacing juga nih. Oke, baik. Adik-adik, apakah ada yang mau ditanyakan? Pas waktunya sampai jam 9. Oke, adik-adik, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan bertanya. Selamat malam, ini apa nih? Ini ada yang tanya nih ya. Izin bertanya, kelainan kuku yang sering dialami para penderita HIV itu onychomycosis. Proksimal atau onychomycosis candida ya dok, terima kasih sebelumnya. Yang sering dialami biasanya candida, ya onychomycosis candida biasanya. Kalau pada pasien dengan HIV, ya, karena candida ini yang sering bentuk oportunistik dan sering banyak terjadi. Kemudian juga selain kuku, eh, candida ini pada pasien-pasien HIV itu mengakibatkan diare ya, eh, diare masif gitu. Pada saat kita ngecek, saya pernah soalnya dapat feses dari B2, istilahnya B2 itu HIV ya. Itu isinya kita ketemu ada larva, kita ketemu ada telur, kita ketemu juga ada jamur, ketemu juga ada spirochaeta gitu ya, dan ketemu ada serat-serat yang makanan yang tidak tercerna, kemudian juga ketemu epitel, ketemu darah dan ketemu leukosit. Jadi ya mereka lengkap sekali ya bentuk eh, apa eh, fesesnya di HIV ini ya. Kandida ketemu Kandida spora ya, di pseudospora kan Kandida itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Terima kasih nih Mbak Margareta. Terima kasih atas pertanyaannya. Adik-adik ada yang mau tanya lagi? Kah? Hmm, boleh kalau mau ada yang tanya. Hmm, ya. Gimana? Untuk apa namanya bentuk si- ujian ujiannya ini bentuknya adalah apa ya? Recording stopped. Bentuknya adalah kasus ya. Bentuknya adalah kasus dan nanti dalam satu kasus itu ada